Assalamualaikum Sobat Harleng, Sports Study. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai SOP, Standar Operating Procedure. SOP yang akan saya jelaskan di sini adalah SOP mengenai pembayaran jasa pekerjaan pihak ketiga oleh pengguna jasa. Di Erkiran dalam bukunya Work Organization and Method Engineering for Productivity menyebutkan pada bab 9. Standar operating procedure harus dituliskan yang berarti menjadi sebuah lembar instruksi kerja atau work instruction, akan tetapi work instruction secara signifikan lebih detail. SOP pembayaran jasa pihak ketiga ini merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang pengelolaan hibah. SOP ini juga sudah sesuai dengan ISO sehingga bisa digunakan sebagai rujukan oleh instansi swasta. SOP ini menurut saya cukup unik. Ada cukup banyak stakeholder yang terlibat. Terdapat 3 pengguna jasa pada alur SOP yang akan saya jelaskan kali ini. SOP ini juga bisa dijadikan rujukan buat saudara-saudara yang bergerak di bidang EEC industri yang kelembagaan di dalam organisasinya terdiri dari cukup banyak pengguna jasa atau stakeholder. SOP yang akan saya sampaikan di sini adalah SOP proyek hibah atau proyek grant yang merupakan hibah langsung, di mana pengelolaan dana hibahnya dilakukan langsung oleh kementerian yang menerima dana hibah dari negara pemberi donor. Yang menarik dari proyek ini adalah terdapat 3 pengguna jasa atau PPK. Yang pertama PPK Biro Perencanaan, PPK Desain, yang kedua PPK Pengadaan Barang dan Jasa, dan yang ketiga adalah PPK Konstruksi. Kami sendiri selaku Project Management Consultant berkontrak pada PPK Biro Perencanaan, baik pada tahap perencanaan, pengadaan, maupun pada pelaksanaan konstruksinya. SOP pembayaran jasa pihak ketiga ini diawali dari permohonan PPK Konstruksi kepada PPK Biro Perencanaan dengan baku mutu 9 kelengkapan. Kelengkapan pertama adalah permohonan pembayaran dari penyedia jasa, yang kedua invoice atau kwitansi pembayaran dari penyedia jasa, berita acara pemeriksaan pekerjaan atau BAPP per pengajuan per termin, 4 laporan kemajuan pekerjaan, 5 surat pernyataan pembayaran dari konsultan pengawas khusus untuk termin konstruksi, 6 dokumen pendukung lainnya sesuai persyaratan kontrak, 7 surat perjanjian kontrak, 8 hasil review dari Inspektorat Jenderal atau internal auditor, 9 surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pengguna jasa konstruksi. Yang kedua adalah PPK Biro Perencanaan selaku pengelola dana hibah mengeluarkan disposisi kepada Katimja, Ketua Tim Kelompok Kerja Pengelola Hibah untuk melakukan verifikasi. Yang ketiga, Katimja Pengelola Hibah menerima disposisi dan meneruskan kepada anggota kelompok kerja untuk melakukan verifikasi. Yang keempat, anggota kelompok kerja melakukan verifikasi permohonan pembayaran dari penyedia jasa, melaporkan kembali kepada Katimja disertai konsep memorandum kepada pejabat pembuat komitmen Biro Perencanaan. Yang kelima, Katimja Pengelola Hibah menerima permohonan pembayaran dari penyedia jasa yang telah diverifikasi oleh anggota kelompok kerja dan kemudian menyusun konsep akhir memorandum kepada PPK Biro Perencanaan. Yang keenam, PPK Biro Perencanaan menerima memorandum dari Katimja Pengelola Hibah. Dalam hal tidak terdapat catatan atas permohonan pembayaran, maka PPK Biro Perencanaan mengirimkan memorandum kepada PPK Biro Umum dan PPC untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Prosedur ketujuh, PPK Biro Umum dan PPC menerima memorandum permohonan pembayaran dari PPK Biro Perencanaan, kemudian memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk melakukan pembayaran. Prosedur ke-8, bendahara pengeluaran menyiapkan surat perintah transfer, surat perintah bayar, serta cek pembayaran. Prosedur ke-9, cek pembayaran ditandatangani oleh PPK Biro Umum dan PPC yang dikuasakan kepada PPK Biro Perencanaan, serta tanda tangan kedua oleh bendahara pengeluaran. Prosedur ke-10, bendahara pengeluaran melakukan transfer kepada rekening pihak ketiga atau kepada rekening penyedia jasa. Prosedur ke-11, bendahara pengeluaran melakukan laporan pembayaran kepada PPK Biro Perencanaan dan juga kepada PPK Biro Umum dan PPC. Kemudian PPK Biro Perencanaan membuat nota dinas. Kemudian PPK Biro Perencanaan menyampaikan nota dinas kepada PPK Konstruksi bahwa proses pembayaran telah dilakukan. Prosedur ke-12, PPK Biro Umum dan PPC menerima bukti dokumen hasil pembayaran.
Kemudian mengajukan pengesahan belanja hibah ke KPPN. Output pada prosedur ke-12 ini adalah surat perintah pengesahan hibah langsung dan juga surat pernyataan telah menerima hibah langsung yang ditandatangani oleh KPA. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai standar operating prosedur pembayaran jasa pihak ketiga. Jika pada organisasi rekan-rekan juga terdapat beberapa stakeholder yang terlibat pada pelaksanaan atau kegiatan proyek EIC, maka semoga ini bisa menjadi rujukan dalam SOP pembayaran yang telah saya uraikan tadi. Poin krusialnya itu terdapat pada tahapan pertama. Apabila 9 baku mutu pada prosedur 1 telah lengkap, maka proses termin akan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.